Oke, bismillah. Sebenarnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat. Oke, karena ini masih pandemi COVID-19, apalagi kondisinya di Solo juga semakin parah. Jadi saya selalu mengingatkan untuk tetap jaga protokol kesehatan. Dan juga meskipun ini jadi PJJ kembali, tetap belajar video ataupun materi dari Bapak Ibu guru dipelajari. Ya, jadi PJJ bukan berarti libur, tidak belajar, oke? Dan saya percaya anak-anak semua pasti menyimak video ini dari awal sampai akhir. Oke, sebelum dimulai pelajaran atau sebelum menyimak materi, alangkah lebih baiknya kalian berdoa supaya ilmunya juga berkah dan juga bermanfaat buat kedepannya. Oke, baik anak-anak semua. Uh, untuk materi kali ini masih berlanjut dengan materi yang sebelumnya. Nah, sebelumnya materi yang di sesi yang sama ini yaitu terkait dengan flowchart atau diagram alir. Nah, jadi ini sebelumnya, sebelumnya kita belajar mengenai flowchart atau diagram alir, di mana flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah atau urutan-urutan prosedur. Atau kalau kita menarik kembali ke materi sebelumnya, langkah-langkah atau urutan-urutan prosedur dari suatu program atau dalam penyelesaian suatu masalah itu disebut algoritma, benar nggak? Nah, berarti sebenarnya flowchart adalah uh, penggambaran secara grafik dari algoritma. Seperti itu. Nah, kemarin bentuk-bentuk flowchart juga sudah dipelajari, semoga masih ingat dan harus diingat sih, bukan semoga masih ingat. Oke, baik. Kali ini setelah notasi algoritma dalam bentuk flowchart, nah kita akan belajar notasi algoritma Seucott. Nah, apa notasi algoritma Seucott? Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Silahkan disimak videonya. Waduh, udah kayak pertunjukan. Oke, next. Oke, jadi anak-anak semua kita belajar pengertiannya dulu. Apa sih Seucott itu? Meskipun mungkin asing ya bagi kalian, tapi nggak apa-apa. Kita belajarnya pelan-pelan. Oke, dari pengertian terlebih dahulu. Jadi secara pengertian berasal dari kata pseudo yang berarti mirip atau menyerupai. Berarti mirip atau menyerupai. Nah, berarti secara lebih detail, Seucott berarti cara penulisan algoritma yang menyerupai bahasa pemrograman. Atau gini deh, algoritma adalah urutan-urutan atau langkah-langkah dalam menyusun suatu program atau menyelesaikan suatu masalah. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar urutan-urutan menggunakan deskripsi kayak urutan ya kemarin iseng-isengnya kita urutan membuat mie, kemudian ada yang urutan membuat nasi goreng juga. Nah, itu kan secara deskripsi. Nah, kemudian sebelumnya setelah deskripsi kita juga belajar notasi flowchart atau diagram alir. Nah, dalam bentuk grafik atau simbol-simbol. Nah, sekarang kalau Seucott itu urutan-urutan atau langkah-langkah sistematis logis itu tadi yang dituliskan menggunakan kata-kata yang menyerupai bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman. Oke, bahasa pemrograman pernah kalian lakukan ketika belajar Google Collaboration. Ya, masih ingat ya Google Collaboration ketika kita menganalisis data. Nah, di situ itu sudah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, mirip-mirip seperti itu tapi bukan bahasa pemrograman. Oke, bisa dimengerti ya dari pengertiannya. Sip. Kita lanjut. Oke, sekarang kenapa sih kok harus menuliskan menggunakan notasi Seucott? Nah, tujuannya adalah yang pertama hampir sama dengan ketika kita menggunakan flowchart, yaitu kode urutan atau tahapan dari penyelesaian masalah. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk memberikan kode urutan atau kode tahapan dari penyelesaian masalah.
Gitu. Kemudian tentu menuliskan penyelesaian masalah secara sederhana dan juga jelas. Kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah memudahkan pemahaman terhadap informasi. Jadi sama ketika dituliskan dalam bentuk notasi Seikot, maka nanti akan memudahkan kita atau pembaca yang lain ketika hendak menyusun suatu program. Itu tadi tujuan dari notasi Seikot. Oke, next. Nah, ini nih. Jadi Seikot itu juga punya ciri. Nah, punya ciri. Oke, saya geser dulu kameranya karena mengganggu. Oke, anak-anak. Jadi Sekot juga punya ciri-ciri dari Sekot antara lain yang pertama menggunakan kode tertentu. Oke, sesuai pengertian tadi, jadi Sekot itu menggunakan kode yang mirip bahasa pemrograman. Jadi ciri yang pertama menggunakan kode tertentu, kemudian ciri yang kedua sering digunakan sebagai algoritma. Oke, tentu ya. Jadi ini karena termasuk notasi algoritma, jadi sering digunakan. Jadi mungkin ini sering yang dimaksud adalah ketika memang sudah paham bahasa pemrograman kayak gitu. Jadi orang-orang yang sudah paham lebih memilih algoritmanya dengan notasi Seikot daripada diagram alir. Oke, kemudian yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang hampir mirip bahasa pemrograman. Jadi hampir mirip nanti akan ditunjukkan akan kita praktekkan supaya kalian semua juga ngerti kemiripannya seperti apa gitu. Oke, kemudian kalau yang kemarin untuk bukan yang kemarin yang sebelumnya untuk flowchart itu ada simbol-simbol yang sudah diatur seperti itu. Nah, sedangkan kalau untuk Seikot ini sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat seperti itu. Oke. Jadi cirinya, nah kemudian untuk Seikot sendiri ini juga ada strukturnya, ada struktur. Nah, struktur dari Seikot, jadi struktur itu maksudnya nanti Seikot itu terdiri dari apa saja, kayak gitu. Nah, ketika nanti kita akan menuliskan Seikot, ada 3 struktur inti yang mestinya kalian pahami. Oke, jadi 3 struktur inti itu yang pertama adalah judul. Nah, judul ini, oke, saya menggunakan pen tool dulu. Sorry, tadi belum menggunakan. Oke, yang pertama adalah judul. Nah, jadi judul ini berisi dari judul algoritma yang kita tuliskan. Kayak kemarin lah. Judulnya adalah algoritma membuat mie instan. Algoritma membuat nasi goreng. Nah, kalau di sini nanti judulnya sama. Jadi judulnya seperti itu. Cuma nanti ada aturan-aturan sendiri dan ya nanti ya akan saya jelaskan aturan-aturannya. Oke. Setelah judul kemudian struktur yang kedua adalah kamus. Oke. Pada kamus ini, pada struktur kamus ini bukan kamus bahasa Inggris atau kamus bahasa gaul, kamus bahasa Jaksel, bukan ya. Jadi ini maksudnya adalah kamus di sini nantinya fungsinya sama fungsinya. Jadi lebih ke kamus dari notasi Seikot ini nanti yang akan dideskripsikan di bagian deskripsi. Gitu. Jadi di sini nanti berisi deklarasi, konstanta ataupun variabel. Oke, kalau mungkin belum ada gambaran nanti kalau sudah ke contohnya pasti banyak gambarannya. Oke, kemudian struktur yang ketiga adalah deskripsi. Nah, aduh, maaf. Saya hapus dulu. Oke, deskripsi. Nah, di sini berisi inti dari algoritma itu. Nah, intinya apa? Ya intinya adalah step by step tadi atau langkah demi langkah tadi yang dituliskan dalam kode-kode tertentu. Oke, itu 3 struktur Seikot yang harus ada seperti itu. Oke, selanjutnya setelah tadi dijelaskan secara singkat, saya akan jelaskan lebih detail lagi. Tadi yang pertama strukturnya itu ada judul. Nah, di sini judul itu punya syarat-syarat tertentu, guys.
Dan ini harus dipenuhi. Kalau nggak nanti ngambek kayak perempuan. Oke. Jadi syarat yang pertama untuk judul adalah tidak diawali angka atau karakter lain selain alfabet. Alfabet tahu ya, alfabet itu A, B, C, D, E, F sampai Z. Itu alfabet. Oke, jadi tidak boleh diawali angka ataupun karakter lain. Karakter lain itu misalkan bintang, tanda seru, tanya, seperti halnya hubungan kita yang masih ada tanda tanya. Oke, atau mungkin karakter-karakter yang lain. Gitu. Oke, kemudian syarat yang kedua yaitu tidak boleh menggunakan spasi atau tidak terdapat spasi. Nah, sebagai gantinya spasi diganti dengan underscore. Tahu ya underscore ya? Ketik rek underscore nama underscore kelas underscore nomor absen. Kayak gitu. Ini simbol underscore tuh seperti ini. Nah, garis bawah, misalkan nama saya Zaki underscore kelas 10 12 ada nggak ya Muhi 10 12 misalkan underscore absen 500 underscore itu seperti itu. Oke, nah contoh judul ini. Oke, iya, oke, kita next dulu. Oke, nah guys, kalau dari kriteria judul yang sebelumnya sudah kita bahas, kira-kira mana nih judul yang sudah benar dan mana yang belum benar? Oke, jadi kalau tadi pertama judul itu tidak boleh diawali dengan karakter lain ataupun apa. Ini berarti benar karena dia hanya satu kalimat, tidak diawali dengan angka atau tidak diawali dengan karakter dan juga tidak menggunakan spasi. Oke, yang kedua, ya, benar atau salah? Ayo, oke, ini salah karena dia menggunakan spasi di sini. Nah, dia menggunakan spasi, di sini juga ada spasi. Nah, jadi tidak boleh salah, salah besar. Oke, kemudian ini, nah, oh ya, sebelumnya saya jadi judul itu diawali dengan kata program. Jadi misalkan kalian mau membuat mie kemarin ya, membuat mie instan. Jadi judul algoritmanya adalah program membuat mie instan. Atau misalkan kalian mau memasak nasi goreng, berarti program memasak nasi goreng. Misalkan kalian mau uh, login Instagram, berarti program login Instagram. Ya, jadi selalu diawali dengan program untuk judul. Nah, oke, yang ketiga. Yang ketiga ini benar apa salah? Sah? Oh, benar. Gimana sih salah? Benar, ini benar. Ya, karena ini di sini ada underscore-nya login, underscore Twitter. Jadi underscore ini sebagai pengganti dari spasi. Oke. Nah, lanjut. Oke, yang ketiga ini. Wah, ini gimana sih tulisannya nggak jelas ini. Benar apa salah? Be? Sah? Be? Bener. Ini bener. Jadi tadi ya nggak boleh ada spasi. Nah, ini kan nggak pakai spasi. Nah, jadi boleh. Nah, tapi ada syaratnya lagi. Misalkan mau digabung seperti ini ya, mau digabung jadi satu, ya, biar nggak bercerai, biar nggak runtuh. Jadi digabung jadi satu. Itu untuk huruf yang pertama pada kata kedua. Jadi ini kan kata mencari, ini kata pertama. Luas, ini kata kedua. Kemudian persegi, ini kata ketiga. Nah, pada setelah kata pertama, untuk huruf pertama ini huruf besar. L-nya ini besar ya, L-nya besar. P-nya juga besar. Jadi harus seperti itu. Oke, kemudian yang kelima, ini benar apa salah? Be? Sah? Salah. Karena diawali oleh angka. Jadi tidak boleh. Nah, kemudian yang keenam ini juga salah.
Ini karena ada bintang. Ini kan karakter lain. Meskipun ini benar yang di sini memasak mie. Ini kan digabung benar, tapi ini ada bintangnya atau karakter lain. Jadi salah. Itu penulisan judul untuk SEO-code atau notasi SEO-code. Oke, next. Nah, sekarang yang kedua, struktur yang kedua adalah kamus. Nah, kamus di sini digunakan untuk tempat mencantumkan konstanta, variabel, dan juga record. Oke, konstanta itu apa, variabel itu apa, nanti akan kita jelaskan. Tapi mestinya sudah tahu dong. Di matematika kan ada konstanta, ada variabel. Konstanta itu selalu ada di matematika, variabel juga selalu ada di matematika. Oke. Kemudian pada kamus juga ini merupakan hal-hal yang didefinisikan pada bagian ini digunakan sebagai reservasi. Reservasi itu apa ya? Ibaratnya kayak pengganti lah. Alokasi memori untuk penyimpanan data dan akan digunakan selama program bekerja. Oke, kalau bingung nanti akan kita jelaskan. Oke, itu kamus. Oke, nah konstanta dan variabel itu adalah konstanta dan variabel merupakan suatu pengenal yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu. Nah, oke, jadi konstanta dan variabel itu pengenal yang digunakan untuk mewakili nilai tertentu. Oke, konstanta itu kayak di matematika ya. Konstanta itu tidak dapat, aduh maaf ini kurang canggih saya. Oke, konstanta itu nilainya tidak dapat dirubah. Nah, di matematika konstanta misalkan pi. Oke, pi. Pi itu kan tetap ya nilainya. Pi itu kalau di matematika kalau nggak 22/7 ya atau 3,14. Nah, ini angkanya tetap. Ini angkanya tetap tidak berubah. Misalkan kalian mau mencari luas lingkaran. Oke, luas lingkaran itu pi r kuadrat. Nah, luasnya luas sama dengan pi kali r kuadrat. Nah, r-nya ini variabel. Nah, ini variabel yang dapat diubah. Nah, r ini variabel yang dapat diubah karena nilai r itu kan tergantung jari-jari dari si lingkaran itu berapa. Nah, sedangkan pi 22/7 ini adalah konstanta. Nah, konstanta itu seperti itu. Jadi nilai yang tidak dapat dirubah atau sudah ditentukan atau sudah kita tentukan. Nah, sedangkan untuk yang variabel nanti bisa dirubah-rubah seperti itu. Nah, oke, dalam penulisan kan tadi ini ya, kita ini kan konstanta dan variabel ini masuk dalam kamus. Dalam kamus. Konstanta dan variabel ini kan masuk dalam kamus tadi ya, kamus. Nah, dalam penulisan kamus ini ada ketentuannya. Jadi dalam penulisan kamus ini ada ketentuan seperti ini. Oke, jadi nanti var nama variabelnya apa atau kalau konstanta ya cons, variabelnya apa, kemudian tipe datanya apa. Nah, tipe data ini ada integer dan juga ada tipe data float. Oke. Kalau integer itu angka, kalau float itu lebih ke huruf. Seperti itu. Jadi ini ada kayak apa ya, contoh penulisan kamus. Seperti itu. Oke, next ke struktur yang ketiga yaitu adalah deskripsi.
Jadi di sini di mana penjelasannya yaitu deskripsi mendeklarasikan jalannya algoritma. Kemudian juga di mana di deskripsi ini kita meletakkan semua kode algoritma, meletakkan semua algoritma atau kode-kode program. Kayak gitu. Oke, kalau masih belum punya gambaran, nantilah ketika dicontoh pasti akan punya gambaran ini, insya Allah. Insya Allah. Oke. Nah, ini dia jenis deskripsi. Jadi deskripsi itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama yaitu assignment. Nah, assignment ini contohnya adalah seperti ini. Nilai sama dengan 10. Oke, jadi ini panah ke kiri ini adalah sama dengan dibacanya. Oke, panah ke kiri dibacanya sama dengan ini pun sama. Ini panah ke kiri ini sama dengan. Oke, jadi yang beda itu ya, guys. Yang membedakan. Oke. Kemudian jenis yang kedua yaitu operasi. Operasi sama kayak proses ya. Sama kayak pemrosesan maksudnya. Nah, jadi prosesnya adalah jumlah sama dengan nilai A ditambah nilai B contohnya. Nah, itu kan bentuk pemrosesan. Nah, kemarin misalkan yang tadi yang di flowchart atau di diagram alir kan ada kita mencari luas persegi. Nah, itu kan sisi kali sisi. Nah, itu bisa itu termasuk operasi juga. Tapi disimbolkan kalau di ini di Seukot ini jadinya seperti ini. Jadi disimbolkan dengan simbol-simbol seperti ini. Oke, nah, untuk percabangan ini percabangan memang agak rumit, belum kita pelajari. Jadi misalkan contohnya adalah if A lebih besar, if itu jika ya artinya kayak bahasa Inggris ya. Mungkin yang sudah pandai bahasa Inggris akan lebih mudah mengerti dan yang suka matematika akan lebih mudah mengerti. Oke, jadi if jika nilai A itu lebih besar daripada 5, maka nilai X itu sama dengan 6, nilai Z sama dengan 7, else nilai Z sama dengan 8, diakhiri dengan N if. Nanti ini artinya ketika nilai A itu lebih dari 5, maka bisa jadi nilainya itu 6, 7, 8, kayak gitu. Nah, oke, kemudian jenis yang lain adalah input. Input ini sangat mudah. Jadi di sini contohnya adalah input dalam kurung A. Input dalam kurung A berarti di sini adalah perintah memasukkan nilai A. Input itu perintah. Perintah. Oke. Kemudian ada juga output atau print. Nah, sama. Ketika dulu kita belajar di Google Collaboration ada print nilai atau print hasil. Nah, ini sama. Jadi di akhir juga akan ada print atau untuk di akhir tuh diketikkan print untuk menampilkan hasil dari ini dari hasil pemrosesannya. Kayak gitu untuk ditampilkan. Oke. Sudah, sekarang kita belajar ke contohnya. Nah, ini dia contoh Seukot. Jadi ini adalah algoritma untuk menghitung luas persegi. Nah, jadi untuk judulnya yaitu kita akan menghitung luas persegi. Oke. Maka tadi dalam struktur Seukot itu kan ada judul. Nah, ini berarti adalah judul. Judul. Ya, judulnya diawali dengan kata program menghitung luas persegi. Oke, sorry. Ini malah ketutup. Oke, menghitung luas persegi ini. Ini pakai underscore.
Kemudian boleh juga pakai yang bawah ini, program menghitung luas persegi dengan digabung. Ini judul. Oke, kemudian yang kedua yaitu adalah apa tadi setelah judul, yaitu kamus. Ya, oke, kamus di sini ini nih. Jadi ketika kita menghitung sebuah persegi, luas persegi, kita membutuhkan sisi dan juga nanti mencari luasnya. Oke, maka dari itu untuk variabelnya, variabel yang kita butuhkan adalah variabel sisi dan juga variabel luas yang akan kita cari. Jadi dua ini. Tadi dituliskan var. Nah, kemudian sisi dan luas. Oke, sisi dan luas. Kemudian jenis tipe datanya adalah integer. Oke, kalau masih kurang ngerti, nah ini. Oke. Nah, dalam menuliskan tadi variabel tadi, var, nama variabel. Nah, nama variabelnya tadi kan sisi dan juga luas. Nah, kemudian tipe datanya karena angka integer. Kayak gitu. Ini var-nya, ini nama variabelnya. Saya ganti warna saja biar mudah. Nah, ini nama variabel. Kemudian ini yang integer adalah tipe data. Tipe data. Oke. Oke, sudah. Kalau sudah dituliskan kamusnya, sekarang kita mendeskripsikan. Oke. Nah, di sini adalah kita memberikan nilai sisi itu 12 cm. Oke. Sisi 12 cm. Maaf, ini ada kekeliruan ya. Sebentar. Oke, sisinya 12 cm. Oke, maka dalam deskripsi, ini kan algoritmanya memberikan nilai sisi 12 cm. Nah, maka di sini dalam sekot kita tuliskan sisi sama dengan 12. Oke. Kemudian setelah itu kita proses hitung nilai luas dengan mengalihkan sisi. Ini algoritma deskripsinya. Untuk algoritma sekotnya, nah, seperti ini. Luas sama dengan sisi dikali sisi. Oke, kemudian ini kan rumus mencari luas persegi ya. Sisi dikali sisi ini. Nah, ini tadi kan di sini untuk algoritma deskripsinya kita mengalihkan sisi. Nah, dalam sekot kan ditulis dalam bentuk kode ya, anak-anak. Nah, ini tulis seperti ini kodenya. Oke. Bukan kode-kode nuklir atau kode-kode perempuan. Oke, kemudian yang terakhir algoritma deskripsinya tampilkan hitung nilai luas persegi. Nah, ketika tampilkan maka menggunakan perintah print luas. Nah, print dari luas ini. Oke, nanti maka hasilnya adalah otomatis ketika kita di sini menuliskan sisi, maka nanti program otomatis akan membaca di angka 12 ini. Maka setelah kita print, nanti akan ada 12 kali 12 berarti 144 ya, 144. Seperti itu. Oke, contoh yang lain. Nah, ini. Jadi ini coba misalkan ada algoritma X adalah luas persegi. Sisinya 6. Tampilkan X pada layar. Oke. Nah, maka di sini kita menulis judul terlebih dahulu. Nah, judul dituliskan sesuai kaidah tadi. Nah, jadi judulnya sudah, kemudian deklarasinya. Deklarasi ini kita
menggunakan variabel atau konstanta. Nah, ingat, konstanta tadi adalah nilai yang tetap, sedangkan variabel itu nilai yang bisa diubah. Nah, maksudnya bisa diubah itu apa? Bisa diinputkan oleh orang yang menggunakan program kita. Misalkan ini komputer. Ya, yang saya pakai kan laptop ya, laptop. Oke. Saya mau menuliskan angka 6 di keyboard. 6. Nah, maka otomatis nanti misalkan di Microsoft Word ya. Misalkan di Microsoft Word itu saya tuliskan angka 6. Maka ya nanti akan muncul angka 6 juga. Nah, itu berarti angka 6 yang ada di program laptop saya adalah variabel. Seperti itu. Sedangkan yang konstan adalah nilai tetap. Oke. Semoga dimengerti ya. Jadi di sini deklarasinya yaitu var atau variabel x titik 2 integer. Nah, kemudian karena ini ada sisinya 6, maksudnya panjang sisinya adalah 6, panjang sisi persegi. Nah, ketika sudah ditentukan angka 6, ini berarti adalah konstanta. Jadi di sini dituliskan const as integer. Kayak gitu. Oke. Berarti di sini di deskripsinya, oke, kalau di deskripsi ini bisa ya, boleh sangat dianjurkan diawali dengan begin dan diakhiri dengan end. Oke. Yang pertama yang kita tuliskan adalah read S atau membaca nilai S. Berarti di sini harus membaca nilai S, membaca ini. Perintahnya adalah membaca nilai S. Nilai S itu kan ini ya, 6. Oke, setelah nilai S dibaca, maka kan kita mau mencari luas persegi. Nah, harus menuliskan rumusnya. Rumus luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka setelah dibaca nilai S-nya, kita tuliskan rumus luasan persegi, yaitu X sama dengan sisi kali sisi. Nah, kemudian print X. Print X berarti ini nanti akan menampilkan dari jumlah sisi kali sisi tadi. Atau ini adalah luas persegi. Luas persegi. Oke. Oke, contoh lain nih, contoh lain biar agak dong. Oke, antara konstanta dan juga variabel. Oke, ini ada algoritma X adalah 10. Tampilkan X pada layar. Oke, berarti kita membuat SEO code-nya. Pertama, SEO code tadi adalah judul. Nah, judul tampilkan nilai X. Oke, kemudian deklarasinya deklarasi itu, sorry ya, ini bukan deklarasi, kamus. Aduh, maaf, belum saya ubah. Atau kamusnya. Kamus itu ibaratnya contekan dari deskripsi ya. Contekan dari deskripsi, oke. Kamus. Di sini nilai X adalah 10. Ini sudah ditetapkan, berarti dia adalah konstanta. Nah, maka kamusnya di sini. Nah, cons. Nilai X. Sorry. Ini belum saya ubah lagi. Aduh. Maaf. Agak kurang konsen. Oke. Nilai konstantanya adalah 10. Nah, berarti ketika kita mau menampilkan X pada layar, ya kita deskripsi SEO code-nya adalah seperti ini. Dimulai dari begin, kemudian tinggal langsung print X. Jadi tampilkan atau cetak nilai X. Nah, nilai X tadi kan 10. Jadi tidak perlu kita tuliskan print 10. Bukan, salah. Jadi kita menuliskannya adalah dari nilai konstantanya ini atau simbol konstanta dari kamus X. X nanti akan ketika ditampilkan di layar adalah hasilnya 10. Gitu. Jangan lupa dikasih N
atau ini tanda mengakhiri suatu algoritma yang kita buat seperti itu. Nah, kemudian yang ini beda lagi ya. Oke. Jadi di sini ada algoritma X adalah 10, X adalah 5, tampilkan nilai X. Oke, judulnya sama, masih benar seperti ini. Jadi tampilkan nilai X. Nah, di sini ini adalah sebuah konstanta. Nah, konstantanya. Nah, di sini adalah lupa menuliskan karena terburu-buru. Oke. Di sini cons Oke. Jadi cons X integer atau angka. Nah, maka di sini ketika kita hendak menampilkan nilai X, ya udah tinggal di deskripsinya dituliskan, diawali dari bikin dulu. Kemudian kita tuliskan X adalah 10, berarti X sama dengan 10. X adalah 5, berarti X sama dengan 5. Ingat ya, panah ke kiri ini adalah sama dengan. Nah, kemudian kita mau menampilkan print X. Nah, maka yang tampil adalah nilai 5. Kenapa? Karena urutan ketika ini suatu yang sama ya. Ini kan sama. X sama dengan 10, X sama dengan 5. Ini kan sebuah konstanta yang sama. Maka yang akan terbaca adalah yang paling akhir disebutkan. Seperti itu. Jadi ketika ditumpuk, nanti yang paling kelihatan adalah yang akhir. Seperti itu. Oke. Itu adalah contoh-contoh terkait shortcut. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kalau bingung, silahkan bisa tanya-tanya ke saya lewat WA. Ataupun silahkan tanya di kolom komentar. Kita berdiskusi di situ juga lebih bagus. Jadi saya kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.